Baik, udah berkesibukan. Nah, untuk penutup kita pada hari ini yaitu eh, oleh Mbak Maisha, angkatan 2022. Dari Mbak Maisha, apakah sudah siap untuk memulai tutor? Aman-aman. Nah, baik, karena Mbak Maisha sudah siap, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Maisha. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suaraku jelas kan ya? Atau berisik di sini? Jelas, Mbak, jelas. Oke. Nah, langsung aja aku share screen ya. Oke. Nah, ini aku pakai soal PBPAL dari yang dikerjain angkatanku ya, yang tahun kemarin. Nah, terus kurang lebihnya kalau PBPL tuh pasti di soal nomor satu itu pasti dia teori dan teorinya itu nggak yang gimana-gimana kok teman-teman. Pokoknya kalian ngerti. Nanti kan open book ya? Iya nggak? Sebelumnya open book, Mbak. Oh ya harusnya EAS open book sih. Kalau nggak open book mati gitu. Nah, oke langsung aja nomor satu. eh ini pertanyaan nomor satu terkait teori. Mengapa lumpur IPAL dari unit pengendap satu dan unit pengendap dua harus dilakukan pengolahan? Nah, seperti yang kita tahu bahwa setelah dilakukan pengolahan, contohnya nih di pengendap satu. Nah, dia kan eh, kadar TSS-nya tinggi kan, atau ini kan pengolahan fisik, jadi TSS-nya tinggi. Nah, apalagi unit pengendap dua, dia dilakukan setelah proses biologis atau proses lainnya lah sesuai dengan pengolahan yang dilakukan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa hasil polutannya atau kadar organiknya itu pasti tinggi banget, yang mana itu nggak boleh langsung dibuang ke sungai atau dibuang secara langsung. Nah, jadi kenapa harus diolah? Ya itu tadi, karena polutannya masih tinggi. Terus kalau dielaborasiin, ya karena lumpur itu merupakan konsentrat, dalam hal ini tuh polutan, yang bisa jadi polutannya itu bersifat berbahaya, yang harus dipisahkan dari air. Nah, tujuannya pengolahan ini supaya aman untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali. Nah, terus juga kalau di industri ya, bisa jadi lumpur itu bersifat B3 karena kita kan nggak tahu. eh nggak sih, kita tuh tahu kalau di industrinya langsung ya, atau dimanapun itu pasti ada penambahan bahan kimia atau lain sebagainya. Nah, kadang tuh reaksinya tuh menyebabkan dia bersifat B3. Makanya di industri-industri besar, dia itu bahkan lumpur ipalnya itu nggak diolah sendiri atau dimanfaatin sendiri, melainkan diberikan ke pihak ketiga kayak gitu kalau terkait lumpur. Nah, terkait penjelasannya nanti kalian bisa elaborasi aja kayak gimana. Tapi intinya ya karena itu, karena lumpur itu sifatnya polutan. Oke, hanya yang nomor dua, dalam proses pengolahan biologis, salah satu parameter penentu kinerja proses adalah rasio F to M. Dalam sistem tersuspensi, rasio F2M dapat diatur melalui resirkulasi lumpur underflow dari clarifier. Sistem tersuspensi ini kayak lumpur aktif, habis itu yang kalian kerjain di tubes, itu semua pakai sistem tersuspensi. Nah, pertanyaannya adalah gimana penentuan kinerja untuk sistem biofilm atau attached growth? Di yang kita pelajari untuk PayPal ini ada dua kan, sistem tersuspensi sama attached growth. Nah, yang tersuspensi itu pasti kalian paham kan, karena tugasnya kayak gitu. Nah, kalau attached growth ini, dia contohnya kayak tricking filter atau RBC. Nah, kayak gimana sih yang attached growth atau terlekat itu? Ini aku ambil screenshot dari PPT-nya Pak Agus ya, karena dosenku Pak Agus. Nah, terkait pertama definisinya bahwa attached growth atau menempel. Sebenarnya ya proses biologi sistem pertumbuhan terlekat adalah proses biologi di mana mikroorganisme tumbuh dan berkembang melekat pada permukaan media padat, membentuk lapisan yang dikenal sebagai biofilm. Selama proses berlangsung, R5 dilewatkan pada permukaan media yang secara bersamaan terjadi proses difusi perpindahan polutan, nutrien, dan oksigen kepada biofilm. Nah, jadi
harusnya udah dijelasin di kelas, tapi aku overview dikit. Nanti air limbahnya itu langsung dilatin aja ke media, media yang sesuai di tracking filternya apa. Bisa batu kali, bisa plastik, bisa keramik, atau apapun itu. Nah, nanti polutannya dia akan menempel di media itu dan membentuk lapisan. Lapisan yang lapisannya ini, kalau dia udah jenuh, dia bakal mengelupas atau lepas dari media. Kayak gitu. Nah, lalu apa sih yang harus dipertimbangkan dalam dalam desain tracking filter? Yang pertama media tracking filter karena sesuai umumnya aja sih kan kalau misal polutan A dia cocoknya pakai media A, kalau dia polutannya B dia cocoknya pakai media B kayak gitu. Terus yang kedua perencanaan sistem distribusi air limbah atau dosing control. Nah, yang di tracking filter atas ini dia kan spray kan semprotan. Nah, itu di situnya. Yang ketiga ada perencanaan sistem underdrain. Underdrain ini dia kan di bagian bawah ya, saluran pembuangan lah underdrain itu. Yang mana aku udah jelasin bahwa ketika udah udah jenuh, itu bakal lepaskan ininya, polutannya lah. Lapisan itu tadi lepas dan itu harus dibersihkan. Sistem underdrainnya ya harus benar supaya nggak ada macet, habis itu air yang bersih itu tetap bisa mengalir. Habis itu perencanaan sirkulasi udara karena dalam proses attach growth ini salah satu faktor yang mempengaruhi adalah udara. Nah, apakah di tracking filter ini perlu resirkulasi? Bisa. Fungsinya buat apa? Satu, menjaga HLR-nya. Yang kedua, menurunkan konsentrasi influen dan mempercepat pertumbuhan biofilm yang mengalami proses sloughing. Sloughing ini kayak ya yang lapisannya lepas itu loh. Nah, jadi kalau misal di sistem tersuspensi itu adalah rasio F2M melalui resirkulasi, kalau di tracking filter atau attach growth itu F2M-nya itu melalui ya itu tadi pembersihan dari medianya karena semakin banyak lapisan di medianya dia kan semakin nggak bisa nempel yang mana nanti polutannya bakal ikut mengalir kan jadi nggak bersih lah, nggak terpisahkan kayak gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu secara teorinya terkait attach growth. Terus soal yang ketiga, jelaskan kelebihan MBBR dibandingkan dengan sistem tersuspensi konvensional. Nah, MBBR itu apa? MBBR adalah Moving Bed Biofilm Reactor, merupakan sistem kombinasi di mana attach growth dalam tangki aerasi, di mana media plastik akan membawa biofilm terfluidisasi dalam tangki aerasi. Nah, kelebihannya apa sih? Kalau yang konvensional, dia itu baknya atau reaktornya itu besar banget. Kayak kayak OD itu kan gede banget atau AS activated sludge kayak gitu. Dia kan besar. Sedangkan MBBR itu dia reaktornya kecil, tapi permukaannya itu besar. Karena dia kan pakai baffle-baffle gitu kan. Yang mana ketika punya banyak baffle, jadinya luas permukaannya itu semakin besar. Nah, dengan itu MBR itu bisa disimpulkan dia bisa mengolah limbah lebih banyak dengan polutan yang tinggi, tapi ukuran reaktornya itu tetap kecil, nggak kayak yang sistem yang konvensional kayak gitu. Kalau kelebihan dari MBBR, yang bisa di-highlight dari MBBR itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah oh sebelumnya ada pertanyaan atau aman? Oke, nggak ada pertanyaan aku next ya. Kalau misal kecepatan bilang aja guys. Oke. Nah, setelah itu adalah soal perhitungan. Perhitungan bagian ini ya, intronya tuh depannya tuh mirip-mirip. Pasti bakal ada jumlah penduduknya, habis itu produksi air limbah, karakteristik air limbah, ya gini-gini tuh pasti ada. Nah, tapi ini yang eh aku, bukan aku doang sih, angkatanku kelewat adalah ini dari buku Metcalfe ND ataupun COSIM untuk perencanaan. Nah, karena di tahun-tahun sebelumnya itu kan nggak ada itu kan, jadinya kita
kayak kurang matang aja. Nah, tahun kemarin tuh aku juga nggak pakai buku, sebenarnya ya udah berdasarkan PPT sama hasil tutor. Nah, kalau kalian punya, ya udah gak apa bawa aja atau print aja yang sekiranya kepake lah. Nah, terus tuh kalau terkait bioreaktor ya, perencanaan bioreaktor tiap tahun tuh pasti beda, guys. Kalau di tahun kemarin 2024 itu tugasnya adalah menghitung OD. Tahun sebelumnya itu angkatan 21 tuh sistem apa ya? Aerasi kalau nggak salah, aerasi biasa. Terus habis itu angkatan 20 tuh kalau nggak salah MBBR. Nah, jadi benar-benar tiap tahun tuh beda-beda. Jadi saranku ya, kalian tetap cari em, referensi dari cutting-cutting sebelumnya atau Adkesma kan pasti punya kan di data-datanya yang 2, 3, 4 tahun sebelumnya itu print aja saranku atau ya udah tugas kalian print aja gak apa-apa gitu kalau bioreaktor. Nah, pertama kalau aku sih lebih suka ngitung debitnya dulu karena itu pasti kepake kan. Nah, normal aja aku sebenarnya ini ada pukul 8 tapi aku pakai 0 aja supaya bulat. Jadinya normal lah ya untuk ngitung debit kan ngerti kan pasti produksi air limbah dikali produksinya. Oke, jadi kan debit air limbahnya jumlah penduduk 300.000 dikali 11.000 liter per orang tiap hari. Jawabannya 33 juta liter per hari. Terus jadiin meter kubik jadi 33.000. Oh ya, sebenarnya aku minta maaf karena aku tipenya yang banyak salah hitung. Jadi kalau misal ada angka yang kurang sesuai, sampaiin aja gak apa-apa. Oke, ini berdasarkan diketahui di sini. Oke, pertanyaannya ada di sini. Desain sistem tersuspensi menggunakan teknologi unit oxidation ditch atau parit oksidasi yaitu OD. Soal A, hitunglah panjang lintasan unit OD dan luas penampang OD. Dan soal B adalah tentukan kebutuhan rotor pada oxidation ditch jika rotor yang tercelup sedalam 20 cm tanpa memperhatikan transfer oksigen. Oh iya, ini jujur tahun lalu aku kebetulan banget kalau tugasku itu ngerjain OD, jadi aku nggak terlalu kesulitan. Tapi buat teman-teman yang ngerjain OD, jujur kesulitan banget, guys. Itulah sulitnya di PPPAL, karena balik lagi, tiap tahun tuh pasti beda soalnya terkait bioreaktor, sama belum mesti kamu ngerti, karena tugasnya beda-beda. Kalau tahun lalu aku dapet MBBR ya, nggak ngerti aku, kayak gitu. Oke, kalau OD sebenarnya itu kan tadi tergantung referensinya kan, Metcalf sama sama Kosim. Nah, kalau aku jujur aku lebih suka pakai Kosim karena dia lebih sederhana dan jelas aja. Nah, kalau pakai Kosim, dia kayak gini. Ini udah aku lampirin screenshotnya, tapi kalau kalian harusnya punya bukunya ya kalau Kosim ya. Kayak gitulah. Nah, pertama kan terkait volume reaktor. Kalau di Kosim, dia itu mana ya? Oh, yang ini. Nah, volumenya dia cuma memperhatikan TD sama Q. Q-nya debit. TD-nya dari sini. Di tabel ini dia mencantumkan TD itu sama dengan HRT ya. HRT ini kan 15 sampai 15 sampai 30 jam. Hmm, bentar azan di break dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian punya bukunya, kalian tuh tinggal ngikutin aja guys. Kayak ini kan udah dapat volumenya berapa, diameter berapa, dan seterusnya sampai dapat panjang lintasannya sesuai yang di mau pertanyaannya tadi kayak gitu. Nah, ini aku lampirin. Jujur aku nggak yakin sih kalian bakal dapat OD, tapi ya udahlah, aku jelasin aja. Kayak gitu. Di sini ada beberapa kriteria desain yang tercantum buat
oxidation ditch atau OD. Nah, ini aku ambil dari PPT, tapi karena ini disuruh pakai referensi buku, jadi aku pakai yang di sini. Dan sebenarnya aku banyak ambil di sini sih. Oke, oke, terus, nah, ketika ngitung ini ya, ngitung volume, kan aku ikut ini kan, volume sama dengan theta kan TD dikali debit. Nah, 8 TD-nya aku pakai 18 jam. 8 tadi kan TD-nya di sini 15 sampai 30, aku pakai 18 dikali 33.000 dibagi 24 jam. Hasilnya 24.750 meter kubik. Nah, tapi balik lagi sih, kalau misal emang sesuai referensi buku, gak apa-apa. Tapi kadang tuh ini kan nggak mempertimbangkan influen. Sedangkan kalau kalau pengolahan biologis biasanya itu yang paling dipertimbangkan ya pengolahan BOD-nya, yang biologisnya. Nah, ini tuh perhitungan secara umum yang juga diajarin sama Pak Agus. Yang jadi basic banget ya, itu pakai QD dikali SI per OLR. OLR kan organic loading rate atau beban volumetrik. Dia ada kriteria desainnya, QD dari debit perhitungan sama SI-nya. SI kan has ini kan influen, BOD influen dari unit sebelumnya. Oke, aku balik ke belakang dikit. Nah, kalau di soal dia kan udah bilang kan bahwa pengolahannya dioperasikan dengan unit sedimentasi dan sistem bioreaktor. Yang mana berarti kan dia melewati sedimentasi satu dulu sebelum masuk bioreaktor. Jadi air limbah ini sebelum masuk OD, dia kan udah lewat sedimentasi. Yang mana pasti ada em, penurunan lah atau removal yang terjadi. Nah, perhitungan removalnya kayak gimana? Kalau perhitungan removal dari unit sedimentasi itu pakai ini guys, pakai Metcalfe. Kenapa pakai Metcalfe? Karena itu ada di PPT dosen kita. Itu pakai rumus ini, yang mana eh, T atau waktu detensi di soalnya dikasih tahu 3 jam per A plus B kali T. Nah, ini rumusnya udah nggak usah diganti-ganti, pakai ke sini. Kalau misal dia gak bisa diplotting di sini. Nah, tadi kan di soal yang BOD-nya 400, TSS-nya 300 kan. BOD 400, TSS 300. Nah, apalagi kalau misal 300, di atas 300 lah, dia kan nggak nggak dapet lah. Misal 380 kan udah nggak ada di sini. 310 nggak ada di sini. Makanya harus dihitungnya pakai di sini. Tapi kalau misal 300 lah, 300 kan bisa kan? Oh, pakai TS ini 200 sampai 300. 300 kan berarti bisa. Waktu detensinya tadi dia bilang 3 jam. 3 jam 300 set 65% removal buat TSS. Nah, tapi kemungkinan kan nggak ada ya. Probabilitasnya lebih besar, jadi aku contohin perhitungannya. Nah, ini jujur scan-scanan aku kehapus, jadi aku tumpuk di sini. Contohnya kayak gimana? BOD ya udah pakai T per A plus B kali T. T-nya 3 jam semua. A plus B-nya dari sini. Buat BOD hanya 0,018, B-nya 0,02. 0,018 ditambah 0,02 dikali 3. Dapat sekian, buat SS-nya juga dihitung. Jadi, buat BOD influen, BOD effluent yang nantinya bakal masuk ke OD itu dihitung kan. Ya udah tinggal SO dikali 100% min persen removal atau 1 min persen removalnya. SO-nya atau BOD awalnya adalah 400 dikali 100 min 38,946. Hasilnya sekian, TSS-nya juga dihitung pakai cara yang sama. Ingat ya, kalau misal hitung BOD TSS buat unit pengendap satu itu kayak gini. Kayak gini lebih tepatnya. Tuh. Oke, lanjut ke balik lagi ke OD. Itu buat volume reaktor yang cara kedua. Ini lebih umum digunakan sih untuk sebenarnya ini jatuhnya cara cepat kayak gitu. Oke, terus habis itu luas permukaan atau luas penampang. Kalau misal dari yang kosim itu luas penampangnya ya udah langsung dari volume volume dibagi D besar ini kedalaman ya.
Kedalamannya adalah 2 meter. Udah. Terus kalau OD juga dia nggak boleh terlalu dalam karena OD sendiri kan bisa nggak ya? Si- Nah, OD kan dia kayak gini ya, kayak gini. Terus ini nanti bakal ada brush, bakal ada ya tidak jelek-jelek aja ya. Bakal ada aeratornya kayak gini bentuknya brush. Nah, brush ini dia kan pasti diameternya nggak sebesar itu kan, nggak lebih dari 2 meter kan, makanya dia kedalamannya nggak bisa sedalam itu. Kalau misal dia dalam banget di daerah sini tuh bakal nggak kena eh, suplai oksigen gitu. Jadi dia nggak sesuai lah. Padahal kan fungsinya rotor kan buat menambahkan oksigen, aerator, aerator. Ya kayak gitu teman-teman. Gitu. Nah ini basic ya, langsung volume dibagi hat, main satuan juga. Oh iya, kalau saranku sih setiap kalian perhitungan cantumin satuannya karena itu bakal ngebantu banget. Tuh. Oke, next panjang lintasan. Nah, kalau dari referensi Kosim ini, nah dia kan panjang banget ya. Dari ini, nah dia yang dihitung tuh ini bentuk bentuk dari OD-nya. Dia kayak ada dua tapi digabungin jadi satu OD-nya. Nah, ngitung A1 itu setengah lingkaran yang kecil, dia punya dua, sama satu setengah lingkaran besar, sama dia punya satu, dua, tiga, empat, empat yang lintasan yang lurus, kayak gitu. Nah, terus juga di em, OD ini, dia itu ada baffle di belokannya, kayak gini. Ini nih, yang depan ini baffle. Nah, makanya untuk menghitung luas areanya, itu dikurangi area yang ditempati oleh baffle-nya. Jadi kayak luas ini, yang besar ini dikurangi ya garis setengah lingkaran itu. Nah, tapi yang aku kerjakan, aku mengasumsikan nggak pakai buffle. Kenapa? Supaya ya cepet aja ngitungnya. Jujur, pasti ngerjain bebel tuh waktunya bakal kurang-kurang gitu loh. Semua balik lagi ke kalian mau pakai gimana. Dan sebenarnya kalau OD tuh nggak harus kayak gini. Dia bisa juga bentuknya yang lebih sederhana, cuma satu aja. Kan tinggal dikali berapa gitu. Dan itu nggak usah terhubung satu sama lain. Kalau kasusnya OD. Nah, ini buat ngitungnya biasa aja. Langsung ya udah luas lingkaran berapa. Terus yang perlu di-highlight tuh ada di R-nya. R yang mana jari-jari ini kalau di OD jari-jarinya apakah ketentuan? Bisa dibilang enggak, karena di OD itu gak ada ketentuan apapun terkait dimensi sebenarnya. Nah, cuman eh, gimana dong cara kita tahu jari-jari itu dari mana? Itu kita pakai dari rotor, lebar ditch ya. R-nya kan di sini, lebar ditch-nya kan di sini. Ditch kan parit ya. Paritnya itu pakai ukuran rotor. Nah, makanya kita tuh secara nggak langsung kalau OD tuh harus ke soal nomor B terkait kebutuhan rotor. Nah, tadi kan dicantumkan bahwa kedalaman berasnya yang tercelup itu 20 cm kan. Udah langsung aja ditarik 20 cm. Boleh ke ini aja, geser dikit. 20 kan tarik ke sini jadikan dia ini ya power consumption-nya kayak pakai garis yang biru ya udah 20 tarik ke kiri. Berarti 3, sekian lah. Berarti power yang digunakan adalah 3, sekian watt. Anggap aja 3,4 lah, 3,4. Nah, kira-kira 3,4 kilowatt itu yang mana? Nah, dia kan ada di sini kan. Ada di skala 2,2 sampai 22. Jadinya ya udah yang dipakai adalah diameter 700 milimeter atau 0,7 meter ya, nggak sampai 1 meter dengan panjang 1 sampai 6 panjang rotornya. Mamut rotor ini berfungsi sebagai aerator ya. Kayak gitu. Nah, speednya
nggak usah diperhatikan nggak apa-apa. Tapi tetap aja ditulis bahwa kebutuhan rotornya itu udah yang powernya berapa, 3,4, habis itu diameternya 0,7 meter dengan speed sekian, habis itu direncanakan panjangnya berapa. Nah, yang Upworks ini panjangnya adalah karena boleh milih antara 1 sampai 6, aku pakai 5 meter. Nah, apakah langsung 5 meter yang dipakai? Enggak dong. Karena kan pasti ada di sini tuh ada gapnya kan, ada space-nya. Itu bisa antara 0,5 sampai 1 meter. Di sini aku pakai 0,5, jadi lebar ditch keseluruhan adalah 6 meter. Gitu. Nah, terus ya udah dihitung aja terkait ini. Nah, harusnya bisa ya kalian baca gambar, bisa kan? Bisa. Nah, ya udah langsung aja. R-nya berapa? 6 kuadrat dihitung sekian. Yang A2 kan yang lingkaran yang besar ini. Lingkaran yang besar, R-nya berapa? Berarti kan 6 ditambah 6 berarti 12. Gitu. Ya, 2 kali 6 12. Nah, terus ini harusnya A3 4 A3. Karena apa? Karena satu A3 itu cuma satu bagian ini, guys. Nah, ini dikali 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 4 dikali panjang, L dikali lebar. Lebarnya pakai width-nya dari rotor. Jadi ya udah 4 kali 6 dikali, karena panjangnya yang kita nggak tahu kan. Nah, itu anonim dulu. Kayak gitu, 24 dikali 24 meter dikali panjang. Nah, terus kan kita perlu cari itu kan. Gimana carinya? Dari matematika aja, pakai luas total tadi, luas permukaan total. Nah, nanti kan ya udah kita kan udah punya AS total kan. AS tambah 21 tambah A2 tambah 4 A3. Dihitung aja matematika, nanti dapat L-nya sekian. Gitu. Nah, nanti panjang lintasannya ya udah nanti ini ditambah keliling lingkaran tambah keliling lingkaran kayak gitu kalau OD. Atau sebenarnya ada cara cepatnya. Tapi ini nggak ada di buku manapun ya. Waktu itu aku diajarin di kelas. Nggak aku scan deh. Bentar ya. Di kelas diajarin. Kalau misal mau cari panjang lintasan itu cuma TD dikali kecepatan hidrolik. Nah, TD kan satuannya jam, sedangkan kecepatan hidrolik satuannya meter per second kan. Kalau dia dikali nanti kan eh, waktunya kehapus jadi tinggal panjang. Ya udah itu dapat panjang lintasannya. Apakah akurat? Nah, balik lagi karena BB PAL itu nggak ada yang benar-benar saklek gitu loh. Kamu punya banyak opsi dan opsi-opsi itu menghasilkan jawaban yang berbeda. Jadi kalian keyakinannya pakai yang mana gitu. Kalau aku pribadi lebih suka buku Kosim sama apa yang diajarin di kelas kayak gitu. Kalau misal kepepet bolehlah dipakai kayak gitu. Nah, ini udah kan ya tadi yang ini, yang poin 2B tadi kan sekalian rotor ya udah nanti kalian definisi aja dari berdasarkan yang di soal itu kan ini kan. Ini karena ini kan gambarnya nggak begitu jelas ya, nggak begitu jelas jadi aku zoom, aku ambil dari PPT dia kayak gini. Nanti tinggal dicocokin aja, dikerosin. Oke, nomor 3 terkait tricking filter. Nah, tracking filter intinya dia pengolahan BOD dan nitrifikasi. Tugasnya adalah menentukan volume dan luas area plastik media yang diperlukan agar terjadi removal 90% N dalam filter dengan kedalaman 6,1 meter. Diketahui media yang digunakan adalah media plastik jenis cross flow, densitas rendah dengan beban volumetrik BOD 0,2 kg BOD per meter kubik per tiap hari. Luas area spesifik media adalah 90 meter persegi per meter kubik. Berapa removal BOD yang terjadi? Nah, ini kamu tinggal tulis aja ya, sesuaiin. Nah, tulis aja diketahuinya. Nah, sebenarnya kalau yang diajarin di kelas itu kan dia kayak gini kan, pakai rumus Ekenfelder. Nah, tahun lalu itu juga diajarin ini, jadi
Nanti kalian juga tonton juga dari video tahun lalu. Nah, ini aku kasih cara kasih tahu cara yang lain. Ini dari PPT juga yang ada di yang mungkin lebih lama lah, sama aja. Nah, kalau ini caranya pakai apa? Dia langsung cross check dari BOD loading. Nah, BOD loading itu loading rate atau beban volumetrik ya. Yaudah, langsung aja dia rumusnya untuk beban volumetrik adalah eh debit dikali BOD in dibagi volume drinking filter dikali 1000 ini buat satuannya karena BOD kan miligram per liter ya, gram per mililiter ya, kayak gitu. Nah, caranya yaudah langsung masukin aja kan, kayaknya udah tahu kan 33.000 Gidesen kan nggak berubah. Nah, buat BOD-nya, BOD in adalah BOD yang masuk ke tracking filter. Yang mana berarti kan itu kan dari OD. Nah, jadi ya udah buat removal dari OD itu berapa? OD itu aku tentuin 90% removalnya. Jujur buat OD itu emang tinggi removal BOD-nya. Ya, jadi kan tinggal 10%, dihitung aja, hasilnya kayak gini. Itu hasilnya 4.193 meter kubik. Itu udah dapat volumenya. Nah, luas permukaannya gimana? Kita kan tadi sebenarnya udah dikasih terkait ini kan. Terkait luas area spesifik. Ya udah tinggal dikali aja. Volume tadi dikali luas area spesifiknya buat media plastik. Tinggal dikali dapat hasilnya. Itu jujur cepet banget. Ya gitu. Nah, udah ketemu kan pertanyaan pertama terkait volume dan luas area plastik media. Itu. Nah, buat removal BOD-nya kayak gimana? Removal BOD-nya bisa dihitung kayak gini. Nah, ini pakai rumus yang ini, tinggal transfer aja. Lakukan perhitungan yang benar-benar sama. Bisa jadi hasilnya punya aku juga nggak sesuai ya, karena tiap orang kan removalnya beda. Habis itu nanti gimana dia ngedesain bioreaktornya beda, kayak gitu. Yang penting kalian ngerti prinsipnya dan dosen pun setahu gak bakal nyalain itu, apalagi baby pals selama konsep kalian bener. Gitu. Nah, tinggal ikutin aja apa yang ada di overall efficiency ini. Aku jelasin dikit. Nah, tadi kan buat dari BOD-nya kan 25,416 miligram per liter kan. Ini kan yang dari OD. Effluentnya, kenapa 10 miligram per liter? Karena itu dari effluent yang diharapkan lah baku mutu yang di soal. Tuh, tinggal pindah rumusnya. Yang ini dipindah ke sini. Jadinya ya udah BOD in dikurangi BOD F dibagi BOD in dikali 100%. Dapat hasil sekian. Terus ada ini rumusnya E1 ditambah E2 dalam kurung 1 min E1 yaitu efisiensi sama dengan 0,0605 harusnya. Oke, aku kecampur-campur ya gitu guys. Salah satu human error. Kayak gitu. Nah, yaudah tinggal hitung-hitung pakai kalkulator, dapatlah hasil sekian. Jadi hasilnya 37,3%. Kalau kalian mau main aman, ya udah nggak apa-apa pakai rumus Eckernfelder ini. Ini di PPT juga udah ada banyak contoh soalnya. Harusnya di UP diajarin juga. Jadi gak banyak aku bahas ya. Kayak gitu kalau terkait ini. Nah, ini kan juga udah ada prosesnya kan. Tinggal efisiensi yang direncanakan berapa. Tadi kan udah disebut 90%. Kedalamannya berapa. Kedalaman medianya
Ya udah sesuai kriteria desainnya berapa, beban hidroliknya masukin ke rumus ini buat ngitung KL-nya. Habis itu luas permukaan udah ini udah ada rumusnya juga. Itu diameter tracking filternya kayak gitu. Luas permukaan. Oke. Oke, kayak gitu. Nah, terus nomor 4 terkait SDB atau sludge drying bed. Berdasarkan soal nomor 2, lumpur dari unit pengendap 1 dan 2 direncanakan dikumpulkan pada unit holding tank dan selanjutnya dipompa untuk dikeringkan dengan menggunakan unit SDB. Rencanakan kebutuhan dimensi satu sel unit SDB untuk timbulan lumpur 1 hari saja. Hitung berapa jumlah total sel yang diperlukan untuk pengeringan lumpur IPAL saudara. Nah, berarti kan ada 2 soal. Yang pertama dimensi, yang kedua berapa total selnya. Oke. Nah, berarti dari perhitungannya kan unit pengendap 1 dan 2 kalian harus nyari lumpurnya dulu kan, total lumpur. Nah, untuk perhitungannya jelas beda karena pengendap 1 kan hasil pengolahan fisik atau pengendapan aja, sedangkan pengendapan 2 dari hasil proses biologis, yang mana dari OD. Nah, buat caranya gimana? Aku ambil dari PPT ini, intinya ya ke sini. Removable-nya ini karena baku pengendap 1 kan yang ini kan padatan aja kan, fisik aja. Jadi yang dihitung yang TSS. Nah, 60,6% ini berdasarkan hasil perhitungan yang pakai rumus T per A per A plus B kali T itu dapat hasil ini. Konsentrasi SS ini direncanakan atau diasumsikan. Terus berat jenis sludge ini ada di soal 2200 gram per liter dikonversi jadi 2,2 kilogram per liter. Dan partikel terendap itu dari removal dikali konsentrasi SS-nya. Dapatkan hasil 0,121 kilogram per meter kubik. Nah, untuk berat solid itu dari Q debit dikali partikel terendapkan. Debitnya yang di awal tadi 33.000 dikali 0,121. Hasilnya sekian. Nah, berat solid ini dia tuh dry solid atau dia nggak ada kandungan airnya. Sedangkan hasil dari bak pengendap kan dia lumpur kan, sludge kan. Jadi harus ditambahkan yang sama airnya. Itunya kayak gimana? Ais, kebalik. Nah, jadi buat sludge, solidnya kan 5%. Bentar ya, bentar ya. Ini 0, ini 9. Oh, ini berat juga ya? Kenapa ini? Ya, buat sludge kan padatannya kan 5%, airnya 95%. Udah, itu dihitungnya kayak gini. Yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, udah M sludge sama per densitas atau berat jenis sludge sama dengan massa solid per densitas solid ditambah massa air per densitas air. Nah, ini kan tadi solidnya 5%, 0,05, airnya 0,95 atau 95%. Jadi buat sludge keseluruhan adalah 1 atau 100%. Nah, yang kita cari kan berat jenis sludge, terus berat jenis solid kan udah diketahui 2,2 sama kalau air kan 1.000 nanti dikonversi jadi 1. Udah tinggal dihitung biasa kalkulator matematika, dapat hasil sekian 1,03. Nah, buat nyari volume sludge-nya, udah pakai dry solid per persen solid dikali densitas sludge yang udah dihitung sebelumnya. Tinggal masukin-masukin, dapat hasil sekian. Karena satunya masih liter per hari, dikonversi jadi meter kubik per hari. Itu buat volume sludge di bak pendap 1. Gue gak bisa di scroll. Oh.
Nah, terus buat yang dari unit bioreaktornya gimana atau dari OD-nya gimana? Nah, kurang lebih kalau dari sistem activated sludge itu ya kayak gini, pakai Y observasi, pakai PX sama dengan Y observasi dikali Q dikali S 0 min S. Kayak gitu. Nah, ya observasinya dapat dari sini. Yang isinya semua itu dari kriteria, kriteria desain dan konstanta. Tinggal dihitung PX biologinya berapa, debitnya dimasukin, S 0 min SE effluent, kan tadi udah dihitung ya, kalau S 0-nya kan di awal 254,6 itu dari bak pengendap satu. Nah, effluentnya tadi udah dihitung juga yang di tracking filter itu jadi 25,4 kan. Karena removalnya 90%. Terus kalian satuannya diubah aja. Buat J ini ada kriterianya. Dia aku masukin 0,6. Terus sesuai rumus 1 ditambah KD-nya 0,08 kali SRT-nya pakai 15 hari. Dapat hasil 2058,84 kilogram per hari. Kayak gitu. Nah, terus dihitung juga berat ininya yang padatannya. Ini ya MLSS-nya kan direncanakan. Nah, kalau yang PXBio kan dia sebenarnya karena SO pakai S ya. S itu kan dari BOD, jadi itu dari BOD-nya. Sedangkan MLSS ini kan dari suspended solidnya atau secara nggak langsung itu TSS-nya. Nah, MLSS-nya itu biasanya 4.500. Kalau nggak salah kalau OD itu range-nya 3.000 sampai 5.000 dikali volume bak OD-nya. Volumenya kan udah dihitung di nomor 2A tadi, dapat hasil sekian. Nah, volume lumpur dari bak nomor 2 gimana? Ya udah dari PX biologis tambah MS dikali densitas lumpur. Densitas lumpurnya masih sama kayak yang udah dikerjain tadi, 1,03. Udah dihitung dapat hasil. Nah, total lumpurnya berapa dari bak total lumpur? Nah, ini ada yang ketinggalan guys. Kan harusnya lumpurnya kan ini ya, 77.000 kan dari bak pengendap satu. Dari bak pengendap, bentar. 77 kan dari bak pengendap satu. Habis itu 11. Oh, enggak benar-benar. 77.000 kan dari bak pengendap satu. Habis itu 110.000 dari bak pengendap dua. Karena bak pengendap dua udah di sini kan udah gabungan yang biologi sama yang solid kan. Hasilnya 110.207,4. Ya, sekian. Nah, itu masih ngitung lumpurnya doang. Sedangkan kita harus menghitung dimensi SDB-nya. Nah, ini ada beberapa yang aku ambil dari PPT, tapi nggak terlalu kepake juga sebenarnya. Nah, kayak di Tubes, jangan dipikir pusing, kayak sama aja kayak di Tubes. Ini juga sebenarnya dari yang tahun lalu ya, yang ini ya. Kayak gini. em Direncanakan satu hari itu satu sel aja. Tapi kalau misal kalian mau berinovasi satu hari dua sel juga boleh, nggak ada yang larang. Jadi tinggal dibagi dua aja. Nah, hitungnya gimana? Ngitung volume lumpur kering. Lumpur kering dari debit lumpur. Debit lumpur kan yang volume lumpur tadi kan per hari kan. Per hari ya ya udahlah itu udah debit ya. Lumpur dikali 1 min% VSS. VSS itu buat lumpur kering itu 65% sampai 95% dibagi satu dikurangi persen kadar air kekering. Nah, buat kadar air kekering itu 70 sampai 80%. Jadi di sludge itu ya teman-teman, kan ada yang sludge yang awal banget nih. Dia ada perbandingan 5:95%. Nah, ketika dia udah masuk ke SDB, yang 95 itu kan hilang kan. Nah, nanti yang di 5% itu dia tuh masih ada lagi. Sebenarnya masih ada airnya, nggak benar-benar 100% solid. Kayak gitu. Makanya di kadar, di cake kering pun sebenarnya masih ada air. Dan cake kering itu nggak yang benar-benar
kering kayak pasir gitu loh. Dia masih basah, agak nyut-nyut ya gitu lah. Yang masih basah-basah, masih ada airnya lah. Itu meskipun kandungan airnya udah dikit. Bahkan bel press pun nggak sepenuhnya menghilangkan kadar airnya. Tetap tetap ada airnya, tetap basah gitu. Meskipun nggak becek. Nah, ya udahlah. Itu tinggal dimasukin. Aku pakai VSS-nya 65%, kadar airnya 70%, 1 - 70, 30%, dihitung aja. Nah, hal lumpur kering, ini kan kalau misal di SDB itu, dia kan kayak gini kan. Seret-seret. Nah, ya udahlah. Nah, nanti kan di sini ada pasir, ada apa, ada apa. Nah, nanti sludge cake-nya itu atau atau lumpur keringnya dia kan bakal di sini kan, di paling atas ini. Nah, kalau misal dari ketentuan itu dia sekitar 0,2 sampai 0,4 meter atau 20 sampai 30 cm itu ada di PPT, PPT-nya Pak Agus. Nah, aku merencanakan ya dia 30. Karena udah dapat volumenya, ya udah volume dibagi ini. Dapat hasil sekian. Tinggal udah dapat. Jadi kan untuk menampung volume 1 hari kan 128.000 ini kan. Dibagi ketinggiannya 0,3. Jadi luas permukaannya 428. Nah, nanti kalian tentuin aja banyak kali lebarnya. Sama dengan 10 dikali 42. Ini bulatin aja jadi 43. 43. 50 ini kejauhan. Ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau SDB itu gak ada batasannya ukurannya berapa. Tapi kalau di Kosim itu ada saran. Dia sekitar 6 kom berapa ya? 6 biasanya tuh. Ntar ada kayak. Nah, kalau SDB tuh dia sekitar 6 sampai 7,5 lebarnya dan banyak 30 sampai 60. Tapi meskipun di luar itu juga apa. Tuh kalau cara yang kita lakuin. Nah, kalau di Kosim sendiri dia ada perhitungannya yang agak beda lah, tapi prinsipnya sebenarnya masih mirip-mirip. Aku masukin di sini. Nah, itu menghitung melalui eh, dry solid production. Kalau tadi kan kita pakai volume kan. Nah, kalau ini pakai dry solidnya, yang mana ini dari bak pengendap satu, ini dari PX pengendap 2, ini dari MS pengendap 2. Di total jadi 117.000 kilogram per hari. Nah, ini udah Maya harus punya bukunya lebih baik kayak gitu karena kita nggak tahu soal apa yang bakal muncul. Nah, ini ada kata WD atau berat air dari sludge yang setelah di berat air setelah sludge-nya itu kayak ini di dituang ke SDB tapi belum yang benar-benar dikeringin. Nah, itu kayak gini hitungnya. Ini solid 0,09 tuh udah ada di soalnya. Contoh soal dari kostumnya. Jadi buat ngitung kadar airnya ya dikurangi itu kan. Udah tinggal masukin berat solidnya dikali 1 persentasenya tadi berapa dibagi. Ya, ini kalau misal kalian punya contohnya tinggal masukin guys. Ini juga yang water content after drying setelah cake-nya itu benar-benar dikeringin. Misal 10 hari, 15 hari. Kayak gitu, tinggal dimasukin kayak tadi rumusnya dapat hasil sekian. Nah, terus kalau di kosim dia tuh memperhatikan faktor evaporasi atau penguapan, juga presipitasi. Jujur, aku juga baru sadar tadi waktu ngerjain sambil baca buku kosim. Kayak gitu. Tapi kalau mau cepet boleh pakai yang ini. Tapi ke apa? Kita belajar yang ini. Rumusnya ya udah masukin aja ini densitas air K ini konstantanya ada di ketentuan dikali evaporation rate-nya itu ada juga di contoh soalnya. Ya udah tinggal dimasukin terus dihitung. Mirip sama annual precipitation rate-nya. Bedanya dia 1 meter per tahun. Jadi ini aku ganti ke ini ya per hari karena kan soalnya kan per hari.
perhitungan juga per hari, masukin dapat hasil sekian. Nah, terus luas areanya berapa? Dia ya udah tinggal masukin WD min WE dibagi RE min RP. Dihitung-hitung-hitung dapat hasil sekian. Nah, nanti tinggal ya udah dimensinya berapa kali berapa sesuai sesuai ketentuan atau keinginan kalian. Kayak gitu. Nah, terus ngitung kebutuhan sel tuh kayak gimana? Yang tugasnya udah selesai pasti tahu. Nah, kalian butuh kayak gini kan? Tadi kan contohnya satu hari satu satu sel kan. Yaudah, jadi cuma satu hari satu sel. Kayak nih, hari ke satu cuma di sel satu. Nah, pengisiannya itu diasumsiin satu hari, pengeringannya 12 hari, sama pengurasannya satu hari. Kayak gitu. Nah, yaudah, nanti tinggal masukin-masukin kayak gini masukin aja sampai yang pengisian itu sama kayak pengurasan. Sebenarnya, apakah pengisian dan pengurasan bisa satu hari? Bisa, karena setelah dikuras langsung diisi gitu kan. Tidak, sebenarnya kamu cuma butuh 13 sel tuh gak apa-apa. Karena ketika ini sudah habis di sel, misal nih sel 13 ya. Sel 13 di hari ke-13 itu udah. Nah, di hari ke-14 kamu kan menguras sel yang ke-14, terus kan kamu ngisi di sel ke-14 lagi kan. Nah, berarti kamu cuma butuh berapa? 13 sel. Ya nanti kasih boleh 13 atau 14 balik lagi. Nah, kalau misal kalian satu hari dua sel, beda lagi. Pasti butuh lebih banyak sel. Kayak gitu. Nah, buat pengeringannya itu ini kan aku rencanain 12 hari, tapi stokku tuh bisa 10 sampai 15 atau 20 hari. Nanti coba dicek lagi ketentuannya terkait PayPal. Oke. Karena udah sih itu aja. Tapi perlu dicatat aja bahwa PayPal tuh gak mungkin sama unitnya tiap tahun. Jadi kalian harus jaga-jaga, banyak-banyak print, contoh-contoh, dan paham ya, jangan cuma ngeprint doang. Karena nanti buang-buang waktu di buka-bukanya. Terus juga teori, nomor satu jangan, apa ya, dulu aku kayaknya kelamaan ngerjain teori deh. Karena jagain nilai di situ, padahal sebenarnya tetap besar di perhitungannya. Oke, dari aku cukup. Apa ada pertanyaan? Kalau aman boleh react dong. Aman, Mbak. Aman. Oke, kalau kita aku stop share ya. Oke, itu. Nah, pokoknya Bebel mah jujur membawa buku adalah kunci dan paham. Gak paham, gak apa yang penting banyak ngeprint supaya ada yang dibuka. Gitu. Udah sih. Dari aku cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Aku balikin ke siapa ya? Ya, teman-teman Adkes semua. Baik, terima kasih atas paparan dari Mbak Maisha. Mungkin teman-teman apabila ada yang ditanyakan nanti bisa menghubungi Mbak Maisha atau melalui aku dan juga Raka selaku Adkesman. Baik, karena dari teman-teman juga belum ada pertanyaan, mungkin tutor kita pada hari ini bisa cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri tutor pada hari ini, di mana di awal kita mengawali dengan doa, maka kita juga menutup dengan doa. Doa dapat dimulai menurut agama dan percaya masing-masing. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih kepada Bang Maisha karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan tutor PPP pada hari ini dan juga teman-teman dari Evolution yang sudah join tutor pada hari ini. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman.